Ya. Idza aradta an tufarriqa baina hamzatil wasli wal qat'i. Ya. Apabila ya, Anda ingin mengetahui perbedaan ya, keduanya, bisa kita makna kedua ya, keduanya atau antara hamzah wasal dengan hamzah qata. Qum biidkhali harfil fa awil waw idza nataqtaha. Maka dahuluilah ya, sebuah kata dengan huruf fa atau waw. Wow. Ya. Nah, ini huruf fa dan waw adalah salah satu cara ya, untuk membedakan antara hamzah wasal dengan hamzah qata. Maka di sini akan didapatkan hasilnya apa? Apabila fa idza nataqtaha kanat hamzata qat'in. Apabila hamzahnya diucapkan maka adalah hamzah qat'ah. Ya, itu. Apabila hamzahnya diucapkan atau bisa diucapkan, wa idza ikhtafta fin nutqi kanat hamzata waslin. Apabila disembunyikan, wa idza ikhtafta fin nutqi dalam pengucapan maka adalah hamzah wasal. Baik. Ini adalah ringkasan daripada pelajaran kita ini, itu tentang khulasahnya. Contoh di sini, misal ada waw au fa. Ya. Ini ada waw dan fa. Kemudian ditambah dengan idza. Ditambah dengan idza. Contoh, wa idza fa idza. Hamzahnya terbaca atau tidak ya, kawan? Terbaca. Fa idza wa idza terbaca. Maka ini adalah hamzah qata. Contoh lagi, waw atau fa ditambah dengan uktub. Ya, fa atau waw ditambah dengan uktub. Bacaannya adalah waktub, faktub. Alifnya terbaca atau tidak ya, ikhwah? Tidak. Makanya disinilah perbedaan antara hamzah qata' dan hamzah wasal. Paham toh? Baik. Ada pertanyaan ya, ikhwah? Kalau ada, Fadhal. Fadhal, jikalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Saya harap antum untuk memurajaah lagi seperti ini. Ini antum mau apa? Menulis ini dulu. Fadhal. Nah, Fadhal. Silakan.
Baik, yang selanjutnya adalah hamzatul qat'i fi awalil kalimah. Hamzatul qat'i fi awalil kalimah. Ini sebenarnya adalah sebagai bentuk takkid, ya, penetapan daripada pengertiannya, ya. Wa tuktabu ala alifin idza kanat madmumatan aw maftuhatan wa tahtaha idza kanat mansuratan. Ini sebenarnya bentuk takkid daripada itu, ya, tapi tidak apa-apa kita bahas. Maka hamzatul qat'i pada awal kata itu ada dua keadaan, ya. Keadaan yang pertama fi halatul dhammi awil fathi alal alifi. Jadi kalau, ya, hamzahnya itu berharokat dhammah atau fathah, maka tempatnya di atas alif. Baik, seperti biasa kita lanjut di sini, ya, tentang hamzah. Hamzah di awal kata, ya. Hamzah di awal kata di sini dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah apabila hamzahnya berharokat dhammah dan fathah, maka letaknya di atas alif. Ya, ini kaidah pertama. Sebenarnya itu dia kaidah adalah untuk mentakidkan bahwasanya apa? Mentakidkan lagi dari pengertian hamzah tadi. Ya, apabila hamzahnya berharokat dhammah dan fathah, bukan atau loh, ya, dan artinya apa? Kalau atau itu nanti pemilihan di antara satu di antara kedua keadaan. Tapi kalau dhammah itu dua-duanya, ya, dua-duanya. Maka letaknya di mana hamzah tersebut? Di atas a. Itu yang pertama. Yang kedua, fi halatil kasri tahtal alifi. Apabila hamzahnya berharokat kasroh, maka letaknya di bawah alif. Namanya juga kasroh. Namanya juga kasroh. Namanya kasroh itu pasti di bawah, tidak ada fathah di bawah, itu tidak ada. Kecuali kalau antum mau membuat fathah di bawah itu, maka harus didebat dulu itu teori itu sampai terbukti kalau ada yang namanya dom atau fathah itu di bawah di bawah alif. Nah, kelas paham tuh? Ini adalah hamzatul qat'i fi awalil kalimah. Baik. Nah, kalau tadi kita bahas bahwasanya apa? Hal hamzah itu terbagi menjadi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al hamzah fi awalil kalimah atau fi badil kalimah. Dia terbagi menjadi dua, yaitu hamzatul qat'i dan hamzatul wasl. Ya. Nah, kemudian di sini hamzatul qat'i fi awalil kalimah. Ya. Baik. Kemudian al-hamzatul mutawassithah. Hamzah mutawassithah. Ya, hamzah di pertengahan kata. Baik, berarti pembahasan kita selanjutnya adalah apa? Hamzah
di tengah atau mutawassit, ya, di tengah kata atau mutawassit. Baik, kita bahas ini sekarang. Berarti di awal kata sudah selesai ya, ikhwah ya. Nanti kalau antum masih ada yang tidak paham, nanti bisa ditanyakan lagi. Tapi yang jelas dan yang akan selalu saya ingatkan pada antum dan saya ulang-ulang, selalu dibaca ini pelajaran kita dan apa yang telah antum tulis. Baik, saya mudahkan antum ini dengan bahasa Indonesia ini ya, supaya antum bisa mudah dalam memahami dari penjelasan saya ini. Yang kedua, tetap antum harus kembali kepada tulisan asalnya, yaitu bahasa Arabnya. Jangan berpatokan pada bahasa Indonesianya. Saya nanti kalau dalam ujian tidak menerima bahasa Indonesia, walaupun benar jawaban bahasa Indonesia, tetap dia tidak sempurna nilainya. Misalkan ya, di dalam pertanyaan tersebut ada 5 pertanyaan, nah kemudian tersebut dia menjawabnya adalah dengan bahasa Indonesia, misalkan 5 pertanyaan, salah satunya adalah dengan bahasa Indonesia, misalkan. Nah, misalkan kalau dalam satu pertanyaan itu ya ada 5 pertanyaan cabang ya, yang harusnya itu 5 berarti nilainya 10. Nah, kalau 10 dibagi 5 berarti nilainya 2, maka kalau seandainya dia itu menjawabnya dengan bahasa Indonesia, bisa jadi saya kasih setengah saja. Seperti itu. Maka dari sekarang antum harus menghafalkan daripada yang asalnya, ya, yang asalnya, huruf asal. Baik. Sekarang hamzah di tengah kata. Dia walaha arba'u halatin. Walaha arba'u halatin, dan dia mempunyai 4 keadaan. Ya. Dia mempunyai 4 keadaan. Keadaan yang pertama, mufradatan 'ala satr. Mufradatan 'ala satr. Ma mana mufradah ya ikhwan? Ya. Mufradatan 'ala. Itu jadi satu. Kalau antum belajar bahasa Indonesia, di sana ada istilah kalimat idiom, yaitu sebuah kata kerja ditambah dengan huruf, maka akan menjadi satu kalimat atau satu makna dari sebuah kalimat. Ya, mufradatan 'ala satr itu dia ditulis sendirian. Mufrad itu maknanya apa tuh? Tunggal, artinya tidak di atas huruf yang lain. Misalkan di atas huruf alif, di atas huruf ya, di atas huruf waw, tapi dia berdiri sendiri. Yang pertama adalah berdiri sendiri. Contohnya apa? Di situ contohnya adalah qiraatun. Qiraatun. Maka kata qiraatun itu antum kalau menulisnya hamzah di atas alif salah. Ya. Maka yang sahih adalah alif dulu, kemudian hamzah, barulah ta marbutah. Barulah tak marbu. Kalau antum perhatikan antara ra, kemudian alif, hamzah dan ta ini dia tidak bersambung karena memang tidak bisa disambung. Ya. Nah, tadi saya jelaskan dia itu berdiri sendiri, artinya tidak di atas alif, tidak di atas ya, dan tidak di atas waw, artinya berdiri sendiri. Kalau antum lihat ini hamzahnya ini, apakah dia berdiri di atas salah satu 3 huruf yang saya sebutkan tadi? Tidak. Dia justru berada setelah alif. Artinya
artinya apa? Mufradatan ala satr. Kemudian misal antum melihatnya di sini kok kayak nanggung banget gitu. Misal ya itu misal. Seharusnya apa? Ada di antara cara penulisan alif atau hamzah itu boleh di atas apa? Di atas ya. Di atas ya. Nah, tak marbutoh yang akhir setelah hamzah ini kalau didahului oleh ya itu kan bisa bersambung jadinya, ya toh? Dan tak marbutoh ini bentuknya tidak seperti itu, sahih? Iya. Nah, maka tetap tidak bisa dirubah seperti itu. Artinya apa? Alifnya, hamzahnya di atasnya enggak boleh, tetap. Maka kaidahnya adalah dia berdiri sendiri. Baik. Kemudian yang kedua, maftuhatun wa ma qablaha wawu maddin. Ya. Kemudian yang kedua, berharokat fathah dan sebelumnya ada huruf huruf mat. Baik. Coba sebutkan huruf mat itu apa saja ya kok? Tas. Baik. Nah, itu kalau dalam nahwu disebut apa? Huruf apa? Huruf apa ya kok? Huruf illah. Baik. Jadi hamzahnya berharokat fathah ya, dan sebelumnya ada huruf mat. Mat itu yang lebih tepatnya ya ikhwah adalah wawu sukun sebelumnya dhammah, alif sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah. Itu yang lebih tepat daripada apa? Daripada pengertian huruf mat. Ya, antum mempelajari ilmu tajwid lagi di murojaah lagi. Baik. Maftuhatun wa ma qablaha wawu maddin. Ada huruf wawu mat. Ya. Huruf mat wawu. Wawu. Bukan wawu ya. Wow. Bukan wawu. Baik. Kalau antum perhatikan pada kata makruh di sini, mem, qaf, ro, waw, alif, hamzah dan ta marbutah. Wawnya apa harokatnya? Sukun. Ro-nya di sini berharokat apa ya, ikhwah? Dhammah. Maka di sini wawnya ini adalah wawu mat. Maka kalau ada wawu mat seperti ini, maka kalau ada hamzah, maka dia ditulis berdiri sendiri. Apa? Ini yang pertama, sahih. Afan. Baik. Kalau gitu ininya saya pindah, saya ganti aja. Gini. Paham kan? Paham. Ini nomor 2 saya geser. Baik, nomor 1. Nomor 1 adalah maftuhatun wa ma qablaha alifun. Nomor 1 ya. Berharokat apa tadi? Fathah dan sebelumnya ya, ada alif. Ada huruf apa ya? Baik.
Jadi yang pertama adalah berharokat fathah hamzahnya. Dan sebelumnya ada alif, huruf alif. Itu yang pertama. Yang kedua berharokat fathah dan sebelumnya ada huruf waw mat. Sampai di sini paham ya kok? Hah? Ini berdiri sendiri loh ya, berdiri sendiri. Kalau dia di tengah kata. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Antum puasa kan? Baik, nasihat saya berpuasa dengan ikhlas. Berpuasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nanti selesai berpuasa, berbuka puasa, antum minta kepada Allah supaya puasanya diterima. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut. Tidak ada? Baik. Kita lanjut. Yang kedua alal alifi. Jadi hamzahnya itu berada di atas alif. Ya, di atas alif. Di atas alif. Baik. Nah, di atas alif apabila ada hamzahnya itu, hamzahnya ditulis di atas alif, ketentuannya bagaimana saja? Yang pertama, ingkang sepindah maftuhatan wa ma qablaha maftuh. Maftuhatan wa ma qablaha maftuh. Artinya apa? Alif atau hamzahnya berharokat fathah dan sebelumnya huruf berharokat fathah juga. Jadi hamzah tersebut harokatnya fathah dan sebelum hamzah tersebut harokatnya juga fathah. Ini yang pertama. Contohnya sa'ala. Di sini ada berapa huruf ya, ikhwah? Ada tiga. Ada sin, ada alif, ada lam. Ya. Maka kalau ada hamzah berharokat fathah, kemudian ada huruf sebelum hamzah juga berharokat fathah, maka hamzahnya ditulis di atas alif. Paham tuh? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maftuhatun wa ma qablaha sakinun. Yang kedua, hamzahnya berharokat fathah dan sebelumnya huruf berharokat sukun. Antum tahu buah sukun nggak? Ada yang tahu buah sukun? Di Jakarta sini sudah mulai banyak sukun. Tahu kan? Sahih. Mirip buku tapi dia gede banget, segede gini gitu. Nah, orang-orang Belanda bilangnya ini buah roti. Iya. Orang-orang Belanda bilangnya ini buah roti. Kenapa? Jadi dia itu sebenarnya buah, tapi kalau antum misalkan potong-potong seperti antum potong melon atau potong
apa semangka itu nanti kalau antum goreng, ya kan, sudah matang. Kalau antum potong kayak gitu, potek begitu, nanti dalamnya itu kayak mirip roti. Serat-serat begitu. Makanya orang Belanda bilangnya ini adalah buah roti. Dan ini juga paling banyak dicari oleh orang-orang Belanda atau Australia. Gitu. Type. Hamzahnya berharokat fathah dan sebelumnya ada huruf berharokat sukun. Ingat antara huruf dengan harokat beda ya. Contohnya mas'alatun. Ya, mas'alatun. Mem, sinnya ini adalah sukun, kemudian ada alif, kemudian ada lam, kemudian ada tak marbuthah. Maka kalau hamzahnya fathah dan sebelumnya ada huruf berharokat sukun atau mati, maka dia ditulis di atas alif. Ini ketentuan kedua. Baik. Ketentuan yang ketiga daripada hamzah ditulis di atas alif itu adalah apabila sakinatun wa ma qablaha maftuh. Ya. Kemudian yang nomor 3, hamzahnya berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, ini secara khusus untuk hamzahnya berharokat sukun. Dan adapun huruf yang mendahului daripada hamzah itu adalah berharokat fathah. Contoh fa'sun. Fa-nya berharokat fathah. Kemudian hamzahnya berharokat sukun. Kemudian huruf ketiga harokatnya adalah dhammah tanwin. Maka kalau ada seperti ini, yaitu hamzahnya sukun, kemudian huruf sebelumnya adalah fathah, maka hamzahnya ditulis di atas alif. Fa'sun, ka'sun, contohnya di atas. Fahim tum ya kawan? Kemudian yang ketiga, di atas wawu. Ditulis di atas wawu. Artinya apa? Artinya bahwasanya huruf hamzah itu, huruf hamzahnya ditulis di atas wawu. Nah, adapun ketentuan kapankah hamzah itu boleh di atas wawu, ditulis di atas wawu? Di sini ada 5 ketentuan. Ya, di sini ada 5 ketentuan. Ketentuan yang pertama, sakinatun wa ma qablaha madmumun. Sakinatun wa ma qablaha madmumun. Yang pertama, hamzahnya
sukun. Dan huruf sebelumnya dom. Jadi hamzah dia itu berharokat apa? Sukun alias mati. Hamzahnya sukun, mati. Dan huruf sebelumnya adalah berharokat dhammah, maka hamzahnya ditulis di atas wawu. Ditulis di atas wawu. Kalau orang Jawa bilangnya wawu. Contoh, yu'thiruna. Antum lihat di sini hamzahnya dia sukun, kemudian didahului oleh huruf ya yang berharokat dhammah. Maka kalau seperti ini, maka hamzahnya ditulis di atas wawu. Ya, di atas wawu. Baik. Kemudian ketentuannya kedua, maftuhatan wa ma qablaha madmumun. Maftuhatan wa ma qablaha madmumun. Yang kedua, hamzahnya sukun dan huruf sebelumnya afan salah. Hamzahnya fathah dan huruf sebelumnya dhammah. Baik. Hamzahnya berharokat fathah. Hamzahnya berharokat fathah. Dan huruf sebelumnya adalah berharokat dhammah. Contohnya di sini apa? Fuadun. Kalau antum perhatikan, ini hamzahnya dia berharokat apa? Fathah. Dan sebelum hamzah ini ada huruf fa yang berharokat dhammah. Maka keadaan seperti ini hamzah ditulis di atas waw. Maka hamzah seperti ini ya ditulis di atas wawu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Pelan-pelan saja supaya antum bisa memahami dengan baik. Dan sebelumnya ya, sebelum saya akhiri penjelasan pelajaran ini, tetap antum untuk selalu memurojaah ya pada Wikipedia ini dengan Qawaidul Kitabah Al-Arabiyyah dan dihafal. Makanya tidak banyak, setiap pertemuan itu tidak banyak saya berikan supaya sedikit demi sedikit antum bisa menghafalkan dengan baik ya, sehingga antum nanti untuk di ujian bisa memahaminya dan bisa menjawab dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Betul.